semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 65. Semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Pada episode kali ini, aku akan membahas tentang kenapa Audi menghilang dari sosial media atau dari YouTube. Karena banyak banget yang tanya, banyak banget yang kira, Audi kamu berhenti YouTube ya? Audi kamu sombong banget sih kok nggak mau balas DM aku. Audi kamu gitu banget deh, masa aku udah DM panjang-panjang cerita-cerita masalah aku, kamu nggak mau bahas dan nggak mau memberikan solusi untuk masalah aku. Banyak banget tuh DM kayak gitu. Terus juga komen-komen di YouTube tuh juga banyak yang aku belum sempat balesin. Pertama-tama mohon maaf teman-teman, karena memang aku beberapa saat yang lalu itu, sebulan ini aku sempat sakit parah. Jadi gitu deh, jadi hari ini aku bakal ngebahas nih, apakah Audi berhenti dari YouTube atau gimana. Jadi yang penasaran, jangan di skip videonya ya, nonton terus sampai habis. Nah teman-teman, untuk sakitnya sendiri itu sebenarnya aku tuh udah kena dari sebulanan yang lalu. Awalnya itu karena vaksin kan, vaksin itu aku kumat yang pustular tuh, biasalah pustular bernanah, maksimal 3 minggu aku sembuh lagi pada umumnya, sehat walafiat. Dan betul 3 minggu itu aku udah balik lagi, semuanya normal lagi, kulitnya halus lagi, kembali lagi kepada yang seharusnya, dan aku hidup juga biasa lagi aja. Tapi beberapa saat kemudiannya itu aku kena serangan fajar dan kumat yang terjadi itu kumat yang parah, lebih parah dari kumat-kumat yang biasanya terjadi. Karena biasanya hanya yang pustular, hanya yang gutata, hanya yang biasalah, itu suatu hal yang menurut aku berat, capek, menyakitkan, menyedihkan, tapi I used to it, kayak aku udah terbiasa dengan kumat seperti itu, jadi nggak kaget sama sekali, kayak oh kumat ya udah santai, nggak terlalu dibawa beban atau pikiran. Tapi kumat yang kali ini itu kena yang erythrodermic atau yang seluruh tubuh full, dari atas kepala sampai ujung kaki, sampai telapak tangan, telapak kaki, semua ada psoriasisnya. Dan tipenya itu yang menurut aku parah. Karena terakhir aku kena ini tuh di 2015-an ketika aku copot steroid. Pertama kalinya aku copot steroid, ini yang aku rasakan dan ini yang terjadi pada tubuh aku saat itu. Jadi ketika aku kumat yang ini tuh kaget, kayak kagetnya tuh jujur kaget banget, kayak kok gini, menyalahkan diri lagi, kayak gue salah apa ya, aduh kok gue gitu sih, kok gue gini. Dan itu nggak hanya menyita fisik aku aja yang sakit, tapi mental aku juga kena, jujur saat itu kena. Makanya kenapa biasanya kalau sakit pun aku tetap bisa bikin video, tapi kali itu nggak bisa, karena aku ngerasa sakit yang kok gue sakit ini, kok gue sakit terus, kok gue kumat terus gitu. 2021 tuh belum berakhir tapi aku udah kumat berapa kali, sampai saat ini aku udah kumat berapa kali, coba, banyak banget. Jadi saat itu aku ngerasa, kenapa gue sakit lagi, kenapa gue begini lagi, kenapa gue berada di titik yang aduh mau nangis. Enggak, Audi bisa. Jangan nangis lah. Aku tuh gitu guys, aku tuh anaknya tuh cengeng banget. Jadi kalau ngomong sesuatu yang agak-agak sensitif tentang diri aku tuh, aku suka nangis gitu. Oke. Jadi ya gitu, aku ngerasa kayak kenapa terlalu banyak kumat-kumat yang terjadi dalam 1 tahun ini tuh, terlalu banyak. Dan ditambah lagi aku hanya di rumah, aku nggak bisa kemana-mana karena lagi pandemi. Mau kemana-mana juga was-was karena aku punya autoimun. Jadinya ya gitu, semuanya bercampur aduk aja jadi satu perasaan yang aku punya. Dan aku itu kelihatannya memang extrovert, tapi sebenarnya aku kalau secara tes itu aku adalah introvert. Jadi aku memang tipe orang yang pendiam tapi ceria. Gimana sih, kayak untuk masalah-masalah tuh aku nggak pernah bisa share ke orang, even ke orang terdekat, ke ibu aku aja tuh picky lah, jujur. Untuk masalah-masalah tuh aku nggak bisa plong. Untuk ke pacar, ke siapa, itu aku juga susah banget untuk bener-bener terbuka banget. Tapi aku lagi berusaha sih supaya aku nggak menjadi tong sampah, karena kan aku ngerasa kayak masalah apa pendem yang dimana one day ketika tong ini udah penuh, barang ini kan tong kan udah penuh, aku bisa muntahin. Dan ya ini hasilnya adalah aku sakit begini nih, karena keluapan itu yang aku nggak bisa pendam lagi gitu. Itu parah banget jujur guys, kayak aku bener-bener terkapar, aku sedih banget, aku nangis terus. Aku ngerasa kayak aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain, badan aku sakit banget, sakit luar dalam yang nggak bisa dijelasin. Kalau orang tanya, Audi
perasaannya apa gitu. Ya nggak tahu, sakit. Terus sakitnya gimana? Nggak tahu, karena orang kalau ditanya kan, Audi sakitnya gimana? Ya lu bisa jelasin apa? Ya nggak bisa, ya nggak tahu. Sakit aja, pokoknya sakit dari luar dan dalam, sakit. Setiap hari mami aku bantuin untuk kasih minyak, karena kan aku benci banget sama minyak, geli banget sama minyak. Sedangkan Nivea Soft tuh tidak membantu dan tidak bisa digunakan sama sekali nggak bisa. Ketika dipakai si Nivea Soft baru 3 menit kering lagi, muncul lagi tuh kulit. Jadi bener-bener ini real definition of psoriasis gitu. Karena kan psoriasis itu adalah penumpukan atau kulit kita tuh berganti kurang dari 24 jam, kurang dari 8 jam, kurang dari 1 hari tuh kulit kita udah ada lagi kan. Ini adalah real definition of psoriasis, karena aku bisa lihat sendiri. Aku baru tutup baju aku, berapa menit kemudian aku buka bajunya lagi, udah ada kulit baru lagi di tempatnya aku tadi pakai minyak. Aku pakai Nivea Soft, jadi kayak OMG, parah, ini parah banget. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai minyak zaitun. Itu menurut aku membantu banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin kumatnya bukan yang pustular, atau kumatnya mungkin yang bukan kumat-kumat ringan. Sebenarnya pustular juga nggak ringan sih, cuma maksudnya kalau pustular kan nanah ya. Jadi kita nggak perlu gosok pun it's okay, hanya tap-tap aja. Jadi buat teman-teman yang punya kumat yang cukup kering dan menyiksa badan, boleh dicoba pakai segala jenis minyak. Menurut aku tuh lebih membantu untuk juga bisa lebih nyaman lagi bergerak dan juga beraktivitas gitu. Terus kumatnya nih belum selesai, kumatnya nih masih ada nih ya, masih berlangsung. Aku udah kena lagi penyakit yang lainnya guys. Jadi berawal dari malam-malam itu, aku kalau mau pipis itu kadang kan aku karena minum obat banyak, aku harus minum airnya juga harus banyak kan, untuk juga menjaga fungsi dan juga organ aku biar nggak rusak. Itu setiap kali aku mau pipis malam-malam itu, aku ngerasa ngilu banget di kaki sebelah kanan. Ngilu dari dalam, aku kayak kok sakit gitu. Awalnya jalan biasa, tapi makin lama makin ngilu. Aku info ke om yang bantu aku kan untuk pengobatan. Terus setelah dicek sama beliau, katanya Audi dalam tubuh kamu banyak asam. Jadi maksudnya tingkat asam dalam darahnya tuh tinggi, tapi bukan asam urat ya, beda. Ini asam dalam darah aku. Jadi sama-sama asam tapi bukan asam urat, jadi beda. Tapi sebenarnya aku juga emang punya sih riwayat asam urat, tapi yang aku kena ini bukan asam urat. Jadi ada asam dalam darah yang cukup tinggi yang menyebabkan kengilu-ngiluan ini yang terjadi gitu. Dan aku pikir ya udah oke, berarti aku mesti ngapain nih gitu kan. Dicoba cariin obatnya segala macam, akhirnya minum. Terus habis itu beberapa hari kemudian kan makan aku seperti biasa kan catering kan, aku makan aja biasa. Terus sebelumnya juga aku sempat makan brokoli, aku ada makan cauliflower, aku makan juga bunga kembang kol itu aku makan, terus bayam aku makan. Malamnya waduh makin asam nih kan, apa nih, ternyata setelah di googling nggak boleh, kalau asam dalam darah tinggi itu nggak boleh makan yang kayak gitu. Bodoh banget, tapi aku makan karena aku emang nggak tahu kan, dan aku tetap makan aja. Terus ya udah makin lama sakitnya itu lebih dari itu, karena jadinya di pantat aku, mohon maaf ya, maksudnya di bokong itu jadinya tuh kaku banget. Itu di areas tuh kaku, dan hanya sebelah kanannya kaku. Terus turun ke paha kakunya, terus turun ke lutut. Saat itu lutut aku tuh sakit kayak nggak bisa ditekuk. Kalau udah tiduran udah lurus nggak bisa nekuk, kalau misalnya udah nekuk nggak bisa lurus lagi. Jadi gitu ritmenya begitu. Baru terakhirnya turun lagi ke area telapak kaki. Itu juga akhirnya jadi kaki aku kayak agak miring gitu karena udah terlalu kaku. Dan setelah diperiksa, tau nggak apa? Radang otot, atau ototnya tuh mengeras gitu. Jadi kayak ada simptom. Ntar aku bakal taruh juga ya ininya, namanya apa. Itu yang aku research tuh, aku kena itu. Jadi memang karena kumat psoriasis aku ini udah terlalu banyak seriesnya, dari awal Januari sampai hari ini tuh udah terlalu banyak. Dan most of the time aku adanya di kasur tertidur, tidak bergerak yang lebay-lebay. Padahal sebenarnya aku itu orangnya aktif banget dulu tuh, nge-gym, lari, zumba, bla 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 bla. Tiba-tiba stop, gak ngapa-ngapain, otomatis kan ototnya tuh mengkaku. Itulah yang terjadi. Otot aku
mengeras, mengkaku dari pantat sampai ke kaki. Dan sampai sekarang aku masih sakit. Dan seminggu yang lalu itu aku pergi ke fisioterapi di daerah Bintaro. Di sana itu dikasih terapi listrik gitu. Jadi kayak ditaruhin di area paha aku, di area punggung, karena memang si orangnya bilang sudah menyebar juga sampai ke punggung. Jadi sakitnya tuh udah dari punggung sampai ke kaki udah sakit dan sudah keras gitu. Jadinya dikasih kayak distimulasi gitu pakai alat listrik, ditempelin gitu di badan aku. Rasanya cukup sakit sih, cuman menurut aku itu nggak ada efek apapun, malah aku semakin sakit, semakin nggak bisa bergerak. Tiduran aja tuh kayak begini kan, mau gerak gini aja nggak bisa gerak sama sekali, gile. Sumpah deh, bener-bener kaki aku sampai bengkak. Aku akhirnya kembali lagi makan di kamar. Aku nggak bisa jalan, mau jalan nangis karena asem plus kaku. Jadi udah double trouble nih, udah asem kaku lagi. Aduh, pokoknya ini another experience yang menurut aku nih akan menjadi suatu hal yang mengkangenkan mungkin in the future ya, di masa depan aku akan ngeliat ini lagi dan gila lu dulu sampai kayak gitu. Parah banget guys, sakit, dan sampai hari ini aku masih sakit. Oh ya, by the way, akhirnya tadi setelah yang abis dari fisioterapi nggak bisa, akhirnya om yang bantu pengobatan aku datang ke rumah untuk untuk mengobati, untuk kasih acupressure di bagian-bagian yang sakit itu. Aku teriak, aku nangis, rumah aku udah pokoknya full of teriakan dan juga tangisan aku di hari itu. Kayak sakit, gak bisa sakit banget, nangis. Gitu guys, pokoknya itulah alasan kenapa aku bisa menghilang dari yang namanya sosial media gitu. Karena kan biasanya ya banter-banter menghilang 2 minggu lah, udah balik lagi pasti Audi gitu kan. Ini enggak, bener-bener 1 bulan lebih full gitu, aku enggak sama sekali interaksi sama teman-teman. Jadi alasannya ya karena itu guys. Kalau dibilang Audi berhenti YouTube atau enggak, Audi enggak berhenti YouTube, tenang aja. Karena ini hal yang aku sukain untuk aku lakukan. Ini passion aku juga untuk bikin video mengedukasi teman-teman tentang psoriasis. Jadi nggak mungkin aku berhenti gitu dari dunia per-YouTubean dan juga dari dunia mengedukasi teman-teman tentang psoriasis. Terus ya gitu guys, pokoknya ini suatu hal yang menurut aku melelahkan juga karena panjang banget rasanya, nggak beres-beres. Sampai hari ini pun juga masih ada, masih kering, aku masih ngerasa sakit di area kaki kananku tuh, masih susah jalannya juga masih. Tapi bersyukur karena semua sudah bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, udah jauh banget lebih better lah gitu. Aku udah bisa mandi sendiri, udah bisa jalan juga. Ya belum terlalu lancar tapi udah mulai lumayan, nggak sepincang-pincang saat itu. Jadi ya banyak berkat sih yang terjadi juga, walaupun aku ngerasa kayaknya kok stuck aja dan sakit aja, tapi selalu aja ada jawaban dari semua kekhawatiran dan juga kesedihan yang aku rasain gitu. Jadi I'm back guys, I'm back. Jadi pantengin aja, video bakal banyak banget, aku bakal upload juga. Terus juga ada beberapa video nanti untuk Reels dan TikTok juga aku udah bikin lama nggak upload. Karena apa ya, karena sakit ini. Jadi semua tuh tertunda karena semuanya tersita dengan sakit yang aku rasakan sekarang gitu guys. Jadi thank you so much for watching, thank you so much juga udah selalu pantengin video aku, nonton video aku. Semoga apa yang aku share di YouTube, di Instagram tuh bisa membantu teman-teman at least sedikit lah untuk memberikan informasi atau apa sih yang bisa sedikit membantu meringankan rasa sakit yang teman-teman rasakan karena psoriasis gitu. Jadi thank you so much for watching. I'll see you guys di Psoriasis Talk episode selanjutnya ya. Bye bye. Bye bye.